رآك رحمانا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعتراته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذام العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا. Di Sumatera Utara ada masjid yang ada di Indonesia ini, masjid-masjid agung. Ini ada satu masjid agung kita. Masjid agung di mana? Di Aceh. Begini indah nih masjid agung di Aceh. Masjid agung di Aceh. Ini masjid agung di Palembang. Ya, oke, lanjut. Ini masjid agung di Natuna. Natuna itu penduduknya 450.000. Masjidnya kayak gini nih. Ini Masjid Akbar Surabaya. Ini Masjid Agung Anur Pekanbaru. Lanjut. Ini Masjid Istiqlal. Ini Masjid Padang. Inilah masjid agung kita. Jadi antum berbangga-bangga semua pakai lobi, pakai apa semua. Inilah masjid agung kita. Mana kebanggaan kita? Takbir. Tadi itulah mujahid. Tapi insya Allah saya berencana 2018 gagal, 2020 gagal, 2022 gagal, 2023 ini baru kita bisa bergeser. Insya Allah doakan kita mempunyai ikon. Ikonnya adalah Masjid Agung Sumatera Utara. Seperti ini dia nantinya. Inilah masjid kita nanti. Saya tak mau kalah dengan apa yang ada di provinsi lain. Hanya tak boleh kita memenangkan di Masjidil Haram. Bukan tak mau, tak mampu. Kalau boleh mau kali kita ini. Pantang tak mau. Inilah masjidnya. Lanjut. Isinya, nah ini. Dalamnya. Kenapa seperti ini? Saya akan sujud, kita akan sujud nanti di tempat yang megah di sini. Kita akan kecil di situ. Semakin kecil kita, semakin kita khusyuk menyembah Allah. Lanjut. Ini sekarang sedang berjalan nih. Lanjut. Inilah dalamnya Masjid Agung nanti. Lanjut, ini lampu-lampunya. Lanjut, ini. Lanjut, seperti ini semua. Terus lanjut, ini dia. Terus, inilah nanti ini masjid kita. Saya berharap masjid ini bisa ngelawan lah masjid ini. Jadi kalau saya ada kedatangan tamu, sholat zuhur di mana kita? Waduh, bingung juga saya mau menempatkan sholat zuhur di mana. Dan insya Allah kita punya tempat. Dan ketinggian tingginya ini sedang ribut terus. 99 menara yang pertama, 199 menara yang kedua. Dan tertinggi di Asia. Saya tak ada yang mengatakan amin gitu.
Jadi menara ini 199. Menara yang ini adalah 99, yang sudah jadi itu 99. Di sini 100 meter aja lah gitu. Saudara-saudara saya, kenapa harus begitu? Sombongkah kita? Memang tinggal sombong ini yang kita punya. Sombong dengan demikian. Kita bukan sombong dengan yang lain-lain. Yang lain-lain sudah diambil semuanya. Tinggal kita sombong menegakkan ini. Apa yang tercipta di kepala saya? Tak boleh azan diganggu. Saya tinggikan menara ini. Mudah-mudahan azan di Masjid Agung nanti mengawali, mengimami azan dari sini. Begitu di sana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua bersatu. Itulah mengikat umat Islam bersatu. Tak boleh bercerai-berai lagi. Tekadkan ini. Karena tercerai-berai kita, begitu mudah kita diadu domba. Ke depan tak boleh ada yang mengadu domba umat Islam. Setuju? Bernaunglah di dalam satu rumah. Sehingga besar Islam itu. Kalau rumahnya terlalu banyak, ada ke sana, ada ke sini, ada lagi yang tak jelas pun itunya, dirumahin pula dia. Ini perlu ditanyakan Islamnya. Itu tetap suatu wadah dan ikut komando imam. Siapa iman kita dalam sholat? Allahu Akbar, ikut kita Allahu Akbar. Sujud, ikut kita sujud. Itulah iman. Berdosa kita, iman yang bertanggung jawab. Makanya tak gampang iman ini. Walaupun saya gubernur, tak mau saya ngimamin. Kalau saya salah, paling masih bisa saya dosa dengan umat. Tapi kalau imam salah, berurusannya sama Allah itu. Terima kasih saudara-saudara saya habis ini, saya pakai baju acara apa ini? Ika pada, sampai tak tahu pun saking banyaknya ganti baju ini. Kalau sudah hari Sabtu habis waktu diundang sana, undang sini. Kawin sana orang, kawin sini, segala macam. Saya biasanya 3-4 menjadi saksi nikah. Akhirnya bosan saya melihat orang nikah. Sehingga tak mau saya menikah lagi itu. Terima kasih saudara-saudara saya, guru-guru saya minta maaf. Saya mohon maaf, habis ini saya meninggalkan tempat karena saya ada acara berikutnya dan sudah ditunggu. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قرى مثاله كالترجح عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويمامه ظل الرزاق قنقلا هو الحر إن كان الحاليا حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا وإن كتاب الله أوثاق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل
حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا ولدك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan prosesi peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Edi Rahmayadi, Hafizullah Ta'ala. Dan selanjutnya Bapak Ibu tamu dan undangan, kita akan masuk ke acara berikutnya yaitu kata sambutan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Zikri Nur MSI untuk bisa memberikan kata sambutan sekaligus mempresentasikan rencana pembangunan yang akan ataupun yang sudah berjalan. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tidak berhak diibadahi selainnya. Marilah kita terus bersyukur atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara groundbreaking ini, acara peletakan batu pertama Masjid Al-Muwahhidin Medan ini. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara yang baru saja meninggalkan kita untuk kegiatan lain. Kemudian yang kami hormati Bapak undangan kami Wakil Kepala Polisi Wakapolda Sumatera Utara yang kabarnya pada hari ini diwakili oleh Dir Binmas Bapak Kombes Pol Ja'far Sodik SHMM Mhan. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, ada Pak Afif Abdillah, anggota DPR Komisi 3, ada Prof. Rida yang balihonya sering kita jumpain di jalan-jalan ya kan. Saya juga baru kenal, baru ngeliat dari balihonya Prof. Kemudian ada Muhammad Firmansah, teman sekelas saya dulu di SMA Negeri 1 Medan. Beliau Ketua Sapma PP Kota Sumatera Utara ya. Kemudian ada Bang Firza, Kadis Pora Kota Medan.
pariwisata Kota Medan. Dulunya camat daerah sini. Kemudian ada Pak Lurah dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang hadir pada hari ini. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga ada Ustadz Ali Nur, Ketua Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Pak Kadispor nggak datang ya? Ya, jadi sebelum menyampaikan sambutan pada kesempatan ini, saya atas nama Ketua Panitia Pembangunan Masjid mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia acara pada hari ini, serta semua yang terlibat pada kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Muwahhidin ini. Jazakumullahu khairan. Bapak, Ibu, seluruh tamu undangan yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita laksanakan seremonial peletakan batu pertama Masjid Al-Muwahhidin. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Kami dari panitia-panitia ini merupakan kumpulan anak-anak muda yang ada di Kota Medan yang dari berbagai kalangan, memiliki kesibukan masing-masing. Jadi ada yang sebagai programmer, ada sebagai pegawai kantoran, ada arsitek, ada pengusaha juga, mulai pengusaha kambing bakar, ada sushi, ada pengusaha duren pun ada, sampai pengusaha duren pun ada di sini. Ya, mungkin di sini saya sebagai ketua panitia, dikarenakan gelar saya yang paling banyak dari kawan-kawan semua, mungkin itu alasan Ustadz Ali memilih saya sebagai ketua panitia pembangunan Masjid Muwahhidin pada hari ini. Ya, jadi kami semua di sini sebenarnya cari kerjaan sampingan Bapak Ibu. Kerjaan kami udah ada di luar, tapi itu untuk urusan dunia. Nah, di sini kami cari kerja untuk urusan akhirat kami, Bapak Ibu. Jadi ini untuk urusan akhirat pribadi-pribadi kami lah sebagai panitia-panitia pembangunan Masjid Muwahhidin di sini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya juga sedikit bercerita tentang awal pembebasan lahan ini. Jadi pada akhir 2020 kami awalnya mendapatkan wakaf dari Profesor Dr. Luhur Suroso. Beliau mewakafkan seluas lebih kurang 850 meter persegi yang tanah di bagian depan. Namun karena kebutuhan kita masjid yang besar, jadi kami bernego kepada keluarga beliau untuk kami supaya bisa membeli lahan beliau gitu. Jadi beliau memberikan setengah dari lahan beliau. Nah, luas lahan beliau itu sebesar 1 hektar sebenarnya kalau sampai sana. Tapi kita sanggup membelinya hanya setengah hektar, 5.000 meter persegi. Sekitar 5.161 meter persegi yang udah kita bebaskan. Kemudian untuk pembebasan lahan ini kita mengumpulkan donasi melalui media-media seperti televisi, Rosyad TV, melalui YouTube, videotron yang ada di Kota Medan, Instagram dan grup-grup WhatsApp lainnya. Alhamdulillah terkumpul dana sebesar 8,5 miliar, kita bebaskan lahan yang 5.000 meter ini. Selama 2 tahun, dari 2021 awal sampai akhir Desember 2022. Kemudian pada akhir 2022, kepanitiaan pembangunan masjid ini dibentuk kembali oleh Ustadz Ali Nur, Ketua Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Nah, di situ kita merencanakan pembangunan Masjid Muwahhidin ini bersama arsitek, yaitu Bapak Muhammad Irfan, MP Hamid, Sarjana Teknik Arsitek MT IAI. Tadi kan beliau ada di samping kanan kita yang tadi mendampingi Pak Gubernur. Kemudian pada awal 2023 kami mendapatkan gambar perencanaan dengan beberapa kali revisi dan didapat gambar seperti maket yang Bapak Ibu lihat ada di depan. Kemudian masjid ini kita dirikan sebanyak 3 lantai. Lantai pertama akan dijadikan parkir sehingga bisa menampung ratusan mobil dan sepeda motor. Kemudian lantai 2 dan 3 akan dijadikan tempat sholat dan kegiatan lainnya seperti pengajian dan lain-lain. Masjid ini dapat menampung sekitar 3.000 jemaah sholat. Atau kalau kita bikin pengajian bisa menampung 6.000 jemaah. Kemudian masjid ini dilengkapi juga dengan fasilitas pendukung seperti kantor yayasan, kantor BKM,
studio Rosyad TV, tempat tinggal marbot, penginapan sementara bagi tamu undangan jika ada kegiatan-kegiatan masjid, area pemotongan kurban, dan lain-lain. Pada tahap awal ini, seperti yang Bapak Ibu lihat pada pagi hari ini, pembangunan struktur sudah mulai berjalan. Ada di sebelah kanan kita. Jadi pada tahap awal ini kami berencana membangun masjid sementara pada area parkir yang direncanakan, agar tanah ini bisa segera kita manfaatkan untuk melaksanakan ibadah, sehingga pahala yang kita dapat bisa terus mengalir untuk kaum muslimin yang telah berinfak, membebaskan lahan, dan membangun masjid ini, terkhusus bermanfaat untuk kaum muslimin yang telah mendahului kita agar dapat menerangi kubur-kubur mereka rahimakumullah. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang kami hormati, adapun rencana pembangunan tahap awal ini membutuhkan dana sebesar 11,5 miliar rupiah yang nantinya akan dijabarkan oleh tim kami, dan total keseluruhan pembangunan membutuhkan dana sebesar 41,5 miliar rupiah. Maka dari itu kami berharap kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara ini bisa ikut mendukung pembangunan ini dengan berdonasi melalui rekening yang sudah kami sediakan, bisa juga donasi dalam bentuk material untuk pembangunan masjid. Karena bisa jadi dari donasi-donasi kita inilah yang akan menjadi penolong bagi kita di akhirat kelak. Seperti hadis yang pernah diajarkan ke kami, yang artinya barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zikri Nur, MSc, dan benar sekali beliau yang titelnya paling tinggi di antara kami semua. Ya, Masya Allah ya. Senang juga dengarnya ya. Ya, mudah-mudahan suatu hari nanti Anda bisa jadi dokter lah. Biar bisa jadi ketua panitia pembangunan masjid juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pembina Yayasan Lajnah Dakwah Medan kepada guru kami Ustadz Ali Nur LC Hafizullah Ta'ala. Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin hadirat azza-Allah wa iyyakum. Insyaallah tadi kata sambutan dari ketua panitia dan telah menyapa para tokoh masyarakat, para pejabat, yang saya kira ucapan itu tidak perlulah lagi diulang kembali karena memang juga saya nggak ingat dan nggak mencatat juga. Semoga tamu-tamu yang terhormat berkenan dengan apa yang telah kita tampilkan, ya. Namun ada tadi berita yang yang cukup menyenangkan dari Pak Gubernur. Ketika beliau berada di dekat peletakan batu pertama, beliau menjanjikan akan beri bantuan 1 M berupa semen. Ketika sampai di sana, tambah setengah lagi, 1,5 M berupa semen. Jadi tinggal kita panitia membentuk panitia penagihan. Kita bentuk panitia penagihan, advokatnya, ya, untuk merealisasikan niat baik Pak Gubernur. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ada satu lagi. Ketika kita bertemu di sana, beliau melihat kolam selayang. Beliau katakan pada siapa tadi? Yang di samping beliau? Iya, yang di samping beliau siapa tadi? Intinya itulah. Beliau katakan, kita buka pintu dari selayang.
Kita buka akses dari pintu Selayang sehingga yang mau berenang mau sholat. Kemudian yang dari akses dari sana, masyarakat akses dari sana bisa dengan mudah dapat masuk ke masjid kita Al-Muwahhidin insyaallah. Demikian. Jadi itulah berita tambahan yang cukup menyenangkan. Semoga ini bukanlah hanya mimpi-mimpi, janji-janji tinggal mimpi. Semoga ini menjadi kenyataan insya Allah. Kita yakin insya Allah akan jadi kenyataan. Takbir. Kemudian mengingat makanan yang di samping sudah dari tadi itu disajikan. Jadi saya kira cukuplah sampai di sini saja karena memang tadi Dr. Zikri Nur yang tertuduh sebagai famili saya karena sama-sama Nur. Padahal dia orang Aceh, saya orang Minang. Ada juga yang pernah mengatakan itu anak ustadz. Enggak, besar kali anak saya jadinya. Jadi semakin tua saya nampaknya nanti. Oleh karena itu, rahimanallah wa iyyakum, saya kira cukuplah karena memang apa yang dijelaskan oleh Dr. Zikri Nur tadi sudah cukup sebagai informasi dari apa yang telah kita jalani, atau mungkin sedikit tambahan bahwasanya niat kita membangun masjid ini sebenarnya sudah lama. Bangun masjid yang besar sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Namun upaya kita yang pertama dahulu sempat ingin membebaskan daerah Marendal. Tapi qadarullah masyafa'alah gagal. Dan alhamdulillah ketika bertemu dengan Prof. Dr. Suroso Sampurna, Luhut Sampurna Suroso, ya, beliau ada keinginan untuk membebaskan, untuk mewakafkan sebidang tanah seperti yang dikatakan oleh saudara Zikri tadi yang sebelah ujung depan, ujung depan sana, ya. Dan niat baik itu masya Allah ketemu dengan kita sambut dengan gegap gempita. Hanya memang kita ada permintaan. Jadi waktu itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dengan bermodal tawakal, tekad dan nekat, kita memohon kepada Prof supaya bolehlah kiranya kita membebaskan tanah sekitarnya. Tadinya hanya 4 kapling, hanya 5 kapling, 4 kapling. Kemudian ditambah jadi seluruhnya jadi 6 kapling. Dengan catatan permintaan kita tersebut, ya, harapan sangat yaitu bisa dicicil semampunya. Ini yang tidak didapati tempat lain. Kita membeli dengan nyicil semampunya. Kita semenjak tahunan yang lalu sudah mencari siapa gerangan orang yang mau menjual tanah untuk masjid nyicil semampunya. Coba ada yang lain. Dan itu kita dapati kemarin. Alhamdulillah. Berkah doa para ikhwas sekalian, ya, Allah melembutkan hati Prof. Suroso. Alhamdulillah ternyata beliau mau nyicil semampunya, dan alhamdulillah ternyata dalam waktu 2 tahun, ya, alhamdulillah sudah terlunasi, ya, sekitar 8,5 M. Dan tentunya perjuangan kita dan harapan kita tidak hanya sampai di sini. Kita masih ingin bantuan para ikhwas sekalian, ya, bantuan tentunya dukungan materi maupun moral maupun material untuk mewujudkan masjid kita ini insya Allah. Kemudian ikhwah azanillah wa iyyakum, ya tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membangun ini, mewujudkan cita-cita kita, ya, mewujudkan cita-cita kita, dan tentunya harapan yang terpenting dari kita adalah kami mohon pada para ikhwah ikut mendoakan agar masjid ini bisa segera, sehingga infak yang masuk di sini bisa mengalir pahalanya, di mana Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, terputus amalannya kecuali 3. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah,
wal waladun salih yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Kalaupun misalnya tidak mampu memberikan berupa materi, doa. Tolong doakan. Ya, di setiap saat ketika tahajud, setiap habis sholat, jika memang kita tidak mampu memberikan bantuan berupa materi. Itulah yang sangat kami harapkan. Karena kalau kita lihat dananya secara total yaitu 44 miliar, kalau kita pikir sekarang satu hal yang nggak mampu, di luar akal kita. Sama seperti ketika membebaskan tanah ini. Modal kita tidak ada. Modal kepercayaan. Tidak ada modal. Siapa yang duga dalam waktu 2 tahun kita bisa membebaskan, kita bisa melunaskan. Siapa yang tahu? Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berkehendak. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, ya sekali lagi kami mohon dukungan dari para tokoh-tokoh masyarakat ya untuk mewujudkan cita-cita kita bersama ini. Saya kira itu saja. Sebenarnya tadi saya ada menyiapkan beberapa pantun, tapi karena sudah agak kesiangan, jadi nggak cocok pantun ini jadinya. Jadi saya kira tidak perlu lagi dibacakan. Itu saja. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Lajnah Dakwah Medan, dan selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan seperti sudah disampaikan tadi oleh Ketua Panitia Pembangunan dan juga Ustadz Ali Nur. Sekarang kita akan sama-sama menyaksikan video profil dari rencana pembangunan ataupun tampak pembangunan Masjid Al-Muwahhidin Medan. Berikut VT-nya. Masjid merupakan pusat kegiatan kaum muslimin. Dari masjidlah seharusnya kaum muslimin merancang masa depannya, baik dari segi din, sosial, dan seluruh sendi kehidupan. Sebagaimana Rasulullah SAW memfungsikan masjid secara maksimal. Dapat dilihat, perkembangan masjid pada masa sekarang ini begitu pesat. Di kota maupun ke pelosok desa, masjid mudah kita jumpai di mana saja, baik di terminal, tempat rekreasi, maupun di lembaga-lembaga pendidikan dan perkantoran. Kehadiran masjid-masjid di sekitar kita sedikit banyak akan membantu, karena tidak perlu waktu lama untuk mendatangi masjid dan sholat berjamaah di dalamnya. Di sisi lainnya, fenomena pertumbuhan masjid yang semakin banyak ternyata tidak diimbangi dengan upaya memakmurkannya. Tidak semua masjid yang dibangun bisa mengoptimalkan fungsinya, karena masjid mulai mengalami mutilasi fungsi dan distorsi wilayah kerja. Masjid hanya identik dengan tempat sholat, tidak lebih dari itu. Saat ini, orang mendirikan masjid di mana-mana tanpa ada suatu perencanaan yang baik sebagai tempat pembinaan umat lahir dan batin. Untuk itu, kami dari Yayasan Lajnah Dakwah Medan bertekad untuk membangun suatu masjid yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebuah masjid besar yang memiliki fungsi selain untuk ibadah juga difungsikan untuk dakwah, belajar, dan berbagai kegiatan sosial dan masyarakat lainnya. Kami dari Yayasan Lajnah Dakwah Medan telah memulai untuk mewujudkan cita-cita ini sejak Januari 2021. Diawali dengan mengumpulkan dana dari kaum muslimin untuk membebaskan lahan seluas 5.161 meter persegi yang terletak di Jalan SMTK Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, untuk dibangun sebuah masjid yang besar yang kami namakan dengan Masjid Al-Muwahhidin. Dan atas izin Allah Azza wa Jalla, pada Desember 2022, lahan Masjid Al-Muwahhidin telah berhasil dibebaskan dengan total dana terkumpul 8,5 miliar rupiah yang berasal dari infak dan sodakoh kaum muslimin. Di awal tahun 2023, kami melanjutkan usaha kami ke tahap proses pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Masjid yang kami rencanakan ini terdiri dari 3 lantai, dengan total luas bangunan 5.979 meter persegi, yang dapat menampung 3.000 jamaah dengan kapasitas 1.500 slot parkir, terdiri dari 2.708 meter persegi parkir basement dan 1.565 meter persegi taman parkir. Masjid Al-Muwahhidin ini dirancang dengan konsep Islamic Geometric Architecture yang diperkirakan memerlukan dana sebesar kurang lebih 41 miliar rupiah. Kami yakin dan optimis Allah Azza wa Jalla akan menolong kita dalam mewujudkan rencana ini.
melalui kaum muslimin sekalian yang ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang kita cita-citakan ini. Dan saat ini, kami sudah memulai pengerjaan tahap 1, yang untuk tahap ini memerlukan dana kurang lebih 4 miliar rupiah, yang terdiri dari pengerjaan pendahuluan sebesar 365 juta rupiah, dan pengerjaan struktur sebesar 3,6 miliar rupiah untuk 38 buah tiang yang akan ditanam. Sehubungan dengan proses pengerjaan tersebut, kami membuka kesempatan amal jariah bagi kaum muslimin yang ingin turut berpartisipasi dapat menyalurkan sedekah tersebut melalui rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Lajnan Dakwah Medan dengan nomor rekening 7127485555. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita dalam membangun Masjid Al-Muwahhidin ini. Allahumma amin. Baik, itu dia tadi presentasi rencana pembangunan ataupun target pembangunan dari Masjid Al-Muwahhidin Medan yang insya Allah akan segera mulai proses pembangunan. Dalam waktu dekat untuk itu kami butuh support dari kaum muslimin yang hadir ataupun seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Alinur Hafizullah Ta'ala tadi, bantu doanya juga. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Bapak Afif Abdillah selaku anggota DPRD Kota Madinah Medan untuk bisa memberikan kata sambutan. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa buth ad-du'a al-khafi as-sarih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Alinur, di sini juga hadir Bang Zikri Nur yang menjadi ketua panitia untuk hari ini. Kami hormati Kadis Pariwisata. Ya, amin. PLT, amin. Yang dulu Camat Medan Selayang, kalau saya bilangnya Wali Kota Medan Selayang. Dan di sini hadir juga sangat banyak tokoh masyarakat, ada Prof. Rida, ada Bang Hendra, Bang Firman, yang di sini juga hadir ada Bang Eka, Nugraha, ada Wahyu Hidayat. Ini Ustadz nelpon saya 7 kali semalam Ustadz. Cuma nggak ada dibilangnya suruh cakap Ustadz. Tiba-tiba sampai depan sini suruh cakap. Memang suka mentodong Ustadz, agak diceramahi juga nih Ustadz. Ada arsitek kami, Bang Irfan. Nah ini memang luar biasa, alhamdulillah, insyaallah dimudahkan Allah. Apa yang sudah direncanakan mudah-mudahan bisa jadi kenyataan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh hadirin orang tua kami, tuan guru, ustadz, statis, dan seluruh yang sudah berhadir hari ini, dengan segala hormat kami tanpa mengurangi rasa hormat. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan kesempatan. Alhamdulillah sehat kita. Yang kalau 2 tahun, 3 tahun yang lalu Ustaz masih sakit, kita banyak Covid. Tapi hari ini Allah angkat Covid dari Kota Medan. Mudah-mudahan kalau kita bersyukur hari ini, Allah tambahkan lagi nikmat sehat dan nikmat-nikmat lainnya ke Kota Medan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan semua di sini bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin Ustadz Ketua, ini karena main mendadak-dadak, belum ada kita siapkan. Tadi Ustadz udah cerita-cerita soal makanan pula ada siang. Panjang-panjang nanti makin keroncongan perut orang. Jadi mungkin saya menyampaikan sedikit saja. Pertama, apresiasi kami atas apa yang sudah dilakukan oleh panitia dan Ustadz Ali beserta seluruh jajaran yang sudah
berani memulai mimpi untuk membangun masjid yang menjadi pusat, bukan hanya pusat kita beribadah, sholat, tapi juga keumatan, insyaallah. Ya, mudah-mudahan ini benar-benar nantinya setelah jadi bisa memberikan kesejukan. Hari ini kita butuh kesejukan iman dan kelembutan hati, tadi kata Ustadz Ali, lembutan hati. Lembut hati ini Allah yang mengatur, Ustaz. Kadang orang yang keras hatinya, kalau Allah bikin lembut, lembutnya bisa sampai nangis. Mudah-mudahan banyak yang terketuk pintu hatinya, agar bisa membantu masjid ini, sehingga benar-benar yang menjadi dicita-citakan oleh seluruh kita yang ada di sini. Kekuatan kita umat adalah berjamaah. Jamaah itu adalah kekuatan seluruh umat muslim. Ya, mohon maaf Ustaz kalau salah, kadang ibadah-ibadah ada yang sendiri, tapi banyak yang kalau berjamaah khasiatnya atau faedahnya atau pahalanya Masya Allah jauh lebih besar. Jadi ini mudah-mudahan jamaah, kita berjamaah membangun ini sehingga benar-benar bisa tercapai apa yang kita inginkan. Karena jamaah kita dalam bersatu, dalam kita menyatukan seluruh. Kalau kita berjamaah Ustaz, sampai gerakan kita sama, sampai lafaz kita pun sama, Masya Allah, begitulah berjamaah dalam Islam. Mudah-mudahan hari ini kita bisa memulai jamaah, berimam kita berjamaah untuk membangun masjid ini. Mudah-mudahan sampai nanti akhir selesai, kita bisa menutup dengan sebaik-baiknya penutupan, yaitu peresmian masjid itu nantinya untuk, tadi kata Pak Gubernur, sholat pertama perdana berjamaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di sisi lain saya harus sampaikan bahwa hari ini kita banyak pembangunan Ustadz, dan kita berharap pembangunan di kota, kita juga sedang membangun dari Pemko Medan Islamic Center, itu di Medan Utara. Mudah-mudahan semua berkesinambungan, saling melengkapi satu sama lain, sehingga tidak ada yang namanya kekosongan dalam beribadah dalam. Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa Medan, Ustadz dan seluruh para alim ulama sekalian, bahwa Medan bukan hanya infrastruktur, bukan hanya bangunan fisik, tapi Medan adalah batin dari orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau orang-orangnya baik, insya Allah kotanya baik. Kita lebih nyaman tinggal di kota yang orangnya baik, orangnya beriman semua. Tapi ada juga kota yang orangnya tidak beriman tapi kotanya maju. Cuman saya nggak tahu, kalau saya sih tidak nyaman tinggal di kota yang orangnya tidak beriman. Orangnya bukan orang baik. Baik itu yang mengajarkan tidak bisa yang lain kecuali agama. Tidak bisa yang lain. Baik itu Allah. Kita diajari baik dari ajaran agama, dari Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan nantinya kami berharap akan ada penganggaran khusus untuk bukan hanya maghrib mengaji. Kita bisa berharap untuk ke depan bisa rumah tahfiz dan lain sebagainya bisa kita bangun, bisa kita anggarkan, sehingga pendidikan agama terutama berbasis moral itu bisa menjadi satu yang difokuskan juga sebagai selain pembangunan infrastruktur yang hari ini sudah sangat besar dibangun di Kota Medan. Karena pembangunan dari dalam, pembangunan iman kita itu sama pentingnya dengan pondasi yang kita tanamkan hari ini di masjid ini. Pondasi adalah segalanya. Mudah-mudahan dengan pondasi iman yang kuat kepada generasi-generasi kita hari ini, mudah-mudahan ke depan tidak hilang syiar agama Islam di Kota Medan. Jangan kita bersyiar malu, tapi harusnya kita berbangga. Karena tidak ada dasar yang lebih hebat. Tidak ada dasar yang lebih hebat kecuali agama Islam. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan semua ini bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di sini dengan niat yang baik, dengan niat karena Allah berkahi, Allah ridhoi. Mudah-mudahan dengan niat kita berhadir di sini aja Allah berikan pahala,
Dan Allah berikan rezeki, bukan hanya rezeki materi, tapi rezeki kesehatan dan segala rezeki yang lain. Mudah-mudahan kita semua hari ini silaturahmi kita bisa kita jaga untuk hari ini, besok, dan insya Allah mudah-mudahan Allah jaga untuk selama-lamanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf kepada seluruh orang tua dan para alim ulama, tuan guru yang sudah hadir di sini. Semua, kalau ada yang baik yang saya sampaikan, semua yang baik tanpa kecuali, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tidak baik, saya pastikan semuanya dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada seluruh tuan guru saya, orang tua saya yang ada hadir di sini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Afif Abdillah selaku mewakili tokoh masyarakat dan juga anggota DPRD Kota Madinah Medan. Baik Bapak Ibu tamu undangan, kita masuk ke acara terakhir kita, yaitu kita akan mendengarkan sedikit nasihat dari guru kita Ustadz Muhammad Pramana Hafizullah Ta'ala. Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Kita mau ngobrol dulu dengan Ustadz. Baik, Ustadz, ini pas sekali Ustadz ada di sini Ustadz, karena mungkin kan banyak pertanyaan dari kita-kita yang kata zikir, kami ini kan panitia anak muda semua Ustadz, ya kan, kita yang muda-muda ini masih bingung Ustadz, karena kan kalau kayak sekarang kan biasanya yang di kepala kita kalaupun bangun masjid itu kan butuh dana yang besar. Apa mungkin Ustadz kalau kita yang muda-muda begini bisa ikutan andil dalam membangun masjid dengan dana yang besar seperti ini? Terus faedahnya apa sih buat kita Ustadz? Boleh Ustadz sedikit menjelaskan sambil Ustadz menjelaskan ini ada tim kita, tim Sundu atau yang membawa kotak infak, mungkin ingin memasukkan infaknya ataupun yang nggak bawa uang cash bisa scan QRIS yang ada di kotak infak tersebut. Silakan tim Sundu, fadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Satu hal yang harus kita fahami, apa yang direncanakan oleh Nabi kita SAW ketika beliau SAW hijrah ke kota Madinah. Langkah awal Nabi SAW menyelamatkan diri beliau. Dan ketika beliau sudah menyelamatkan diri, sampailah beliau di perkampungan Bani Amr bin Auf. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat itu? Tidak lain yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah membangun Masjid Quba. Kemudian tatkala pembangunan Masjid Quba selesai, Nabi SAW berangkat ke Madinah. Dan di sanalah Nabi SAW membangun Masjid Nabawi di tanah milik seorang anak yatim, Sahal dan Suhail dari Bani An-Najjar. Nabi SAW merencanakan ini semuanya sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari masjidlah hadir di sana tokoh-tokoh muda. Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Usamah bin Zaid, dan sahabat-sahabat muda yang lainnya. Ini dari mana? Dari masjid. Nabi SAW mengumpulkan mereka di masjid. Dan ini sentralnya kaum muslimin. Ketika mereka mendapatkan pembinaan dari Nabi SAW, maka lihat yang menjadi sekretaris pribadi Nabi SAW dalam menulis wahyu, ada anak muda, Zaid bin Thabit, yang menjadi panglima perang, yang di sana
ada pengikut-pengikutnya, tentara-tentaranya, ada Abu Bakar, ada Umar, ternyata dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang usianya masih 18 tahun. Dari mana ini semua jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Dari masjid yang Nabi SAW membangun ruh mereka di masjid. Oleh karenanya di hadapan kita yang jelas ini adalah pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dikatakan apakah mungkin anak-anak muda yang bisa berkontribusi di dalam pembangunan masjid ini? Kita katakan mungkin. Karena anak-anak muda di zaman Nabi SAW menjadi tokoh-tokohnya. Atas bimbingan siapa? Atas bimbingan Rasulullah SAW. Dan tentunya anak-anak muda sekarang butuh bimbingan dari guru-guru kita. Ustaz Ali Nur hafizahullah ta'ala, Ustaz Abdul Fattah hafizahullah ta'ala, dan para asatidzah yang lainnya. Sehingga pergerakan yang dilakukannya itu adalah pergerakan yang di atas bimbingan para asatidzah. Jadi bukan tidak mungkin, bukan mustahil. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi. Di hadapan kita diminta untuk ta'awun. Dan ini merupakan proyek besar. Proyek besar yang kembali kepada kita. Ketika kita ingin ikut andil bagian dalam proyek besar itu, ini bukan untuk siapa-siapa. Ketika anak-anak muda yang hadir sekarang, yang mereka punya proyek besar, itu bukan kembali kecuali kepada diri mereka sendiri dan kaum muslimin. Oleh karenanya, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin au asghara min dzalik banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sebesar sangkar burung menetas atau lebih kecil dari itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangun rumahnya di dalam surga. Kita sudah berada rumah, kita memiliki rumah di atas tanah sekarang. Dan di sana ada proyek besar yang menanti di hadapan kita. Rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan proyek besar itu menunggu kita. Demikian Bang Jiang, dan kita katakan bukan tidak mustahil bagi anak-anak muda ya yang mereka berkontribusi di dalam pembangunan masjid ini, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak akan mungkin bisa tercapai. Ya. Dan intinya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu nih Ustaz, biasanya kan kalau anak muda kondisinya pasti ujung-ujungnya masalah finansial Ustaz. Ini kan biaya yang dibutuhkan 41 miliar. Apakah kami bisa Ustaz berkontribusi, sedangkan kami secara finansial mungkin belum oke gitu Ustaz. Apa bisa kami mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang ngasih 1 miliar, tapi kami tidak mengeluarkan uang 1 miliar, ataupun bisa nggak kira-kira gitu Ustaz? Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi SAW terang-terangan mengajak kaum muslimin untuk jihad melawan tentara Romawi. Yang biasanya pada jihad-jihad yang lain, Nabi bertanya, ketika jihad ke arah selatan, Nabi tanya utara. Berjihad ke arah barat, Nabi tanya timur. Tapi kali ini Nabi SAW menyebutkan jihad melawan tentara Romawi di Tabuk. Dan kali itu pada kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, barang siapa yang menyiapkan bekal bagi tentara-tentara sulit, untuknya surga. Maka datanglah di sana Abu Bakar dengan seluruh hartanya. Datanglah Umar dengan separuh hartanya. Uthman dengan miliaran hartanya. Sampai orang-orang miskin pun walaupun hanya segenggam 1 mud, 2 mud kurma, mereka berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah seorang sahabat yang dia nggak punya apa-apa. Tidak ada hartanya. Lalu dia memandang sahabat yang lain yang tipikalnya sama dengan dia Bang Jiang. Miskin. Tapi dia bisa berinfak. Walaupun hanya segenggam kurma. Sampai pada akhirnya dalam kondisi yang sangat sedih karena tidak bisa berinfak. Jadi kalau kita katakan bukan anak-anak muda saja yang berinfak di sini, tapi kita semua. Karena ini proyek-proyek besar,
kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya tidak diibadahi, kerajaan Allah tidak kurang. Kalau seandainya kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah tidak akan bertambah. Artinya proyek ini adalah kebutuhan kita, sehingga sahabat ini merasa merinding dengan panggilan Nabi SAW, tapi dia tidak punya apa-apa. Tidak ada hartanya. Sehingga pada malam hari, di pertengahan malam, di sepertiga malam, dia pun bangun. Salat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Nabi mengajak kami untuk berjihad. Dan Nabi mau memerintahkan kami untuk bersedekah. Adapun aku tidak ada harta yang aku bisa sedekahkan. Malam ini aku sedekahkan kehormatanku. Segala kezaliman yang dilakukan oleh orang lain terhadap diriku, aku halalkan. Dan inilah yang bisa aku lakukan. Maka ketika subuhnya Nabi SAW selesai sholat subuh, Nabi katakan, siapa di antara kalian yang tadi malam bersedekah dan sedekahnya diterima oleh Allah? Tidak ada yang menunjuk tangan. Nabi tanya lagi, siapa di antara kalian yang sedekahnya diterima oleh Allah? Akhirnya Nabi mengatakan, wahai ulbah, sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bukan orang yang punya harta yang banyak, tapi ini merupakan proyek, mega proyek kita katakan untuk kita, maka ambillah bagian yang memang kita sanggup ambil. Ketika harta kita tidak punya, kita punya jabatan, maka gunakan jabatan kita. Ketika kita tidak punya jabatan, kita punya ide, gunakan ide kita untuk memberikan saran-saran. Ketika semuanya tidak ada, angkatlah tangan ke atas langit. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita yang terakhir, yang ketika kita tidak memiliki apa-apa, harta tidak ada, jabatan tidak ada, ide-ide tidak ada, maka angkatlah tangan ke atas langit, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebutuhan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Apabila kalian melakukan kebaikan, kebaikan itu untuk kalian. Man amila sholihan fali nafsihi. Barang siapa yang melakukan amalan saleh untuk dirinya sendiri. Tidak ada kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun masjid ini tidak dibangun jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun kita tidak beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan kurang kerajaannya. Dan kalaupun kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang punya saham di dalam pembangunan masjid ini, siapapun dia, bahkan sampai yang hanya sebatas nge-share, kemudian orang-orang termotivasi untuk berinfak, dia dapat bagian yang sama. Walaupun dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat bagian yang sama. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di hadapan kita ini adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan siapapun, bukan kebutuhan panitia, bukan kebutuhan para ustadz, bukan kebutuhan siapa-siapa, tapi kebutuhan kita semua. Kalau kita berinfak, kalau kita memberikan dukungan, kalau kita menyampaikan ide, dan kalaupun pada akhirnya kita berdoa, itu kembali kepada kita, bukan kepada siapa-siapa. Naam, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Mungkin Ustaz ingin memberikan penutup Ustaz sebelum kita masuk makan siang Ustaz. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang disampaikan oleh ketua panitia, oleh Ustadz kita, Ustadz Ali Nur, yang mustahil ini dibangun. Bukan hanya dibangun untuk membebaskan senilai 8 miliar lebih. Ini sesuatu yang mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak kepada diri pribadi dan kita semua, masukkan dalam doa-doa kita, panjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan bagi panitia, melembutkan hati-hati para donatur, melembutkan hati-hati kaum muslimin, sehingga pada akhirnya mereka ikut andil dalam proyek pembangunan rumah di dalam surga miliknya. Proyek pembangunan rumah di dalam surga miliknya. Karena berapapun harta yang kita infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik
memberikan kepada kita kelembutan hati, memberikan kepada kita kemudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jerih payah semua yang berkontribusi di dalam pembangunan masjid ini. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas. Allah taala alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Baik, jazakallah khair Ustaz atas faedahnya. Naam, jazakallah. Ustaz, terima kasih banyak. Baik Ustaz, baik Bapak Ibu, tamu dan undangan, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara prosesi peletakan batu pertama dari Masjid Al-Muwahhidin Kota Medan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan makan siang, dan kami informasikan untuk bagian depan ini kita mulai dari tamu para asatizah dan juga rombongan VIP kita, sedangkan untuk di bagian belakang silakan untuk Bapak dan Ibu tamu undangan lainnya untuk bisa mengambil makanan. Kami seluruh tim panitia pembangunan Masjid Al-Muwahhidin mengucapkan jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Silakan Bapak Habib Abdillah, Bapak Firmansyah, dan juga Bapak Firza, dan juga rombongan lainnya, dan para asatiza, Abang da Rio juga silakan. Dan Bapak Ibu undangan silakan yang di bagian belakang. Dan karena tidak ada area khusus akhwat ataupun ikhwan, kami mohon untuk bersabar, gantian mungkin ikhwan dulu baru akhwat atau sebaliknya. Ya, yang depan silakan untuk para asatizah dan juga undangan VIP. Kami seluruh tim panitia pembangunan Masjid Al-Muwahhidin Medan mengucapkan jazakumullah khairan atas kedatangannya. Mohon doanya agar Allah mudahkan ini terbangun segera untuk aktivitas kita dan terbuka untuk umat muslim lainnya. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.